Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, di sini kita belajar untuk menggunakan 3 perbedaan antara pupuk NPK, urea, Posca. Di sini kita menggunakan 3 tempat. Untuk di satu sisi menggunakan NPK, di satu tempat kita menggunakan urea Posca, di satu tempat kita menggunakan urea Posca. Nah, inilah contoh dari pembibitan kita menggunakan NPK Mutiara 1616. Dan di sini kita sama-sama belajar. Saya pun melakukan uji coba antara 3 pupuk perbedaannya. Nah, di sini terlihat jelas NPK yang kita gunakan mendapatkan daunnya lebar, batangnya pun kokoh, dan terlihat banyak cabang. Nah, inilah pupuk yang menggunakan NPK. Di sini pun kita belajar cara menggunakan NPK, urea, Posca dengan membuat 3 tempat yang berbeda. Di sini terlihatkan NPK Mutiara 1616. Perbedaannya terlihat jelas, batangnya tinggi, daunnya lebar, dan cabangnya pun banyak. Nah, ini kita uji coba lagi untuk urea dan Posca. Nah, di sini kita lihat nilam yang menggunakan urea, hanya urea saja ya. Nah, terlihat jelas batangnya ya kurang banyak sih cabangnya, tapi lebar untuk banyak daunnya ya alhamdulillah lumayan daunnya, cabangnya pun banyak, tapi batangnya kurang tinggi ya teman-teman. Nah, di sini kita saksikan bersama, inilah urea, batangnya pun tidak terlalu tinggi, hanya cabangnya banyak dan daunnya pun terlihat lebih kecil. Tuh, teman-teman, coba kita saksikan, daunnya terlihat lebih kecil dibandingkan NPK ya, karena urea hanya untuk kesuburan daun ya, bukan untuk batang. Kalau NPK itu dia untuk batang, daun, dan cabang ya, yang untuk memperbanyak cabang ya. Pokoknya dia untuk 2 manfaat sekaligus. Sedangkan urea hanya untuk daun, tidak untuk batang ya, teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan satu kelompok untuk urea dan Posca. Urea dan Posca. Ini teman-teman bisa lihat sendiri kan. Terlihat di sini memang batangnya sedikit tinggi ya, tapi enggak terlalu besar seperti NPK tadi, dan daunnya pun ya hampir sama dengan urea, tapi dia cabangnya enggak terlalu banyak sih. Lihat itu teman-teman, cabangnya sedikit. Bisa kita saksikan bersama-sama ini. Nah, di sini terlihat kan batangnya kecil, daunnya kecil, dan enggak terlalu rimbun. Nah, jika teman-teman ada untuk memberikan nasihat pada saya ataupun saran kepada saya, lebih baik kita menggunakan urea Posca atau NPK hanya NPK, atau urea Posca atau urea, ataupun ada pupuk yang lain untuk biar nilam kita ini lebih bagus, nilam kita ini lebih sehat ya. Nah, di sini umurnya baru sekitar 3 bulan masuk 3 bulan. Ini rata ya teman-teman, rata 3 bulan kita penanaman. Nah, terlihat kan NPK lebih subur, tapi kalau misalnya ada
pupuk yang lain dari teman-teman, ya bantu saya kasihkan komentar, nanti kita uji coba lagi. Saya coba untuk menggunakan pupuk yang teman-teman sarankan pada saya, karena ini baru kita akan ada penanaman ini, cuman kita masih belum pemberian pupuk, belum masanya pemberian pupuk karena kita baru penanaman. Nah, ini udah dibuka, ini udah 15 hari ya teman-teman, nih udah 15 hari kita pun udah buka tutup ya. Hari ini kita buka tutup. Nah, ini belum kita gunakan pupuk. Nah, teman-teman, jika ada saran untuk pemberian pupuk ataupun pemberian untuk batang dan daunnya biar lebih subur, bantu saya tulis di kolom komentar ya teman-teman, biar kita gunakan langsung untuk yang di sini. Dan ini pun yang akan kita buka ini sekitar berapa hari lagi nih, sekitar 5 hari lagi teman-teman. Nih akan ada kita buka lagi 5 hari lagi. Nah, ini akan nyusul untuk pupuknya nanti, karena hanya sebagian kita buka. Ya, sengaja saya tanamnya tidak beraturan lantaran saya ingin uji coba pupuk. Mohon bantuan teman-teman untuk tulis komentar di bawah, bantu saya share, subscribe, like dan komen ya teman-teman. Bantu saya teman-teman. Di sini kita sama-sama belajar. Saya pun kurang pemahaman tentang nilam. Jadi makanya saya adakan untuk pemberian pupuk 3 lokasi yang berbeda. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.